Bullion Bank dengan regulasi OJK yang sekarang itu dimungkinkan untuk memutar emas yang ada dalam simpanan mereka itu dalam bentuk pembiayaan. Sesungguhnya ini juga memiliki manfaat ya dalam mengurangi ketergantungan kepada dolar Amerika, kemudian juga menawarkan instrumen investasi yang berbasis aset. Dan memang itu kayaknya nabung yang sangat ini ya, lumayan gitu ya, daripada kita mungkin nabung di bank konvensional, bank biasa atau deposito itu bunganya sedikit. Jadi ya saya lebih baik ke cicil emas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. 2, 1. Usai diresmikannya layanan usaha bullion bagi lembaga jasa keuangan LJK, pemerintah menargetkan cadangan emas batangan yang tersimpan di LJK Bullion mencapai 440 ton pada tahun 2030. Bullion Bank atau Bank Emas dibentuk oleh pemerintah untuk mengoptimalkan cadangan emas nasional yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri tanpa pengelolaan maksimal di dalam negeri. Kajian yang dilakukan PT Pegadaian pada tahun 2023 menyebut Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton. Sementara secara potensi yang ada, pemerintah mencatat ada 1.800 ton emas beredar di masyarakat atau setara 300 triliun rupiah yang belum terserap di lembaga jasa keuangan formal. Belum lagi bicara soal ekspor emas mentah Indonesia ke luar negeri atau DOR yang bisa mencapai 5 miliar US dollar per tahun dengan nilai impor emas batangan tercatat mencapai 2 miliar US dollar per tahun. US Geological Survey mencatat produksi emas Indonesia pada tahun 2024 mencapai 100 metrik ton dan menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-10 negara dengan produksi emas terbesar di dunia. Kehadiran Bank Emas menjadi jembatan penghubung antara produsen penghasil emas di sisi hulu dengan industri perhiasan dan masyarakat di sisi hilir. Kebutuhan akan pembiayaan hingga bahan baku dapat difasilitasi oleh Bank Emas melalui berbagai produk layanan di lembaga jasa keuangan atau Bank Emas seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyatakan kegiatan usaha bullion atau Bank Emas erat kaitannya dengan Asta Cita Prabowo Gibran terkait program hilirisasi. Smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik yang memiliki kapasitas produksi emas hingga 50 ton per tahun misalnya, bisa dimaksimalkan untuk industri dalam negeri melalui operasionalisasi bank emas. Dari emas yang dihasilkan oleh Freeport atau produsen lainnya, ini kita harapkan bisa ditampung di Bullion Bank gitu ya. Nah, Bullion Bank dengan regulasi OJK yang sekarang itu dimungkinkan untuk memutar emas yang ada dalam simpanan mereka itu dalam bentuk pembiayaan. Jadi kalau sekarang misalnya kan masyarakat punya emas taruh di bantal, ini kan nggak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi kalau dengan Bank Bullion tadi, emas yang ada disimpan di Bullion Bank, nanti dari Bullion Bank paling nggak 70% yang mereka simpan itu bisa disalurkan kembali
untuk dalam bentuk pembiayaan bentuknya emas gitu ya. Ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian lebih cepat gitu ya. Optimalisasi pemanfaatan potensi emas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK, di mana turut mengatur tentang operasionalisasi kegiatan usaha bullion atau bank emas. Regulasi bank emas kemudian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024. Aturan ini menjelaskan dengan rinci, mulai dari jenis kegiatan usaha bullion hingga penerapan strategi anti-fraud dan perlindungan konsumen. Jadi kalau ada misalnya di OJK, namanya lembaga jasa keuangan ya, tapi bukan core bisnisnya itu. Contoh, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau dana pensiun. Kami juga mau dong usaha bullion, nah itu nggak bisa. Karena core atau kegiatan utamanya bukan penyaluran kredit atau pembiayaan. Itu syarat utamanya. Syarat kedua memenuhi syarat modal minimum tentunya. Ya ini di awal ya berdasarkan hasil kajian kami, karena ini bisnis baru memerlukan kesiapan, operasionalisasi, tata kelola yang baik, itu kami menetapkan modal minimumnya itu masih cukup besar sekarang, 14 triliun. Dengan berbagai pertimbangan tadi, karena untuk bisnis ini kan perlu investasi besar. Kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetisasi emas sebagai sumber pendanaan. Layaknya perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi, kegiatan usaha bullion juga berperan menghimpun dan menyalurkan, tetapi dalam bentuk emas. Emas yang dimaksud merupakan logam mulia berbentuk batangan lempengan, tidak berupa mata uang, dengan kandungan aurum paling rendah 99,9% yang telah berstandar nasional Indonesia. Aspek kehati-hatian akan menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan bullion bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi ketat lembaga jasa keuangan (LJK) maupun industri keuangan non-bank (IKNB) yang menjalankan layanan bank emas. OJK selaku regulator juga telah mengatur terkait tata kelola dan manajemen resiko termasuk sistem pelaporan, namun tetap mengedepankan kerahasiaan nasabah. Evaluasi juga bakal dijalankan OJK kepada LJK maupun IKNB yang memiliki layanan bank emas. Kami ingin memastikan bahwa mereka menyalurkan secara prudent sesuai ketentuan, tapi kalau yang disimpan nasabah, kami juga harus tahu, tapi nggak per individu ya. Tapi kami harus tahu berapa besaran emas masyarakat yang disimpan. Yang mudah-mudahan dengan model seperti itu, apalagi sudah ada ketentuan pokoknya tadi mengenai tata kelolanya, manajemen risikonya, bagaimana dia harus mengelolanya. Itu nanti kami memonitor dari pelaporan yang disampaikan mereka secara khusus. Kehadiran bank emas menjadi instrumen investasi dan aset pelindung yang dijamin oleh negara. Selain menunjang hilirisasi dan mengoptimalkan emas dalam negeri, bank emas juga ditargetkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 8%. Lalu, keuntungan apa lagi yang bisa dipetik dari hadirnya bank emas di tanah air? Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Bullion Bank atau bank emas digadang-gadang jadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Kajian McKinsey memuat bank emas berpotensi meningkatkan produk domestik bruto PDB Indonesia hingga Rp245 triliun dalam beberapa tahun ke depan, serta menarik investasi hingga Rp47,4 triliun. Operasionalisasi bank emas juga diprediksi dapat meningkatkan peredaran uang sebesar Rp156 triliun.
Hadirnya Bank Emas dapat mendukung industri emas tanah air bisa lebih berkembang. Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan jadi lebih positif melalui pembukaan lapangan kerja baru di sektor emas. Juga mendorong keberagaman produk seperti kredit berbasis emas dan obligasi emas, serta meningkatkan likuiditas dan inovasi keuangan berbasis komoditas. Tak hanya itu, implementasi Bank Emas berpotensi mendukung penganekaragaman cadangan devisa Indonesia melalui emas, meningkatkan daya saing pelaku tambang lokal, dan memberdayakan sektor pertambangan. Secara kalau di pertumbuhan ekonomi itu kan kita bisa menghitung beberapa hal dengan dua metode gitu ya. Pertama metode pengeluaran gitu ya, kemudian metode supply side kalau bahasa kita, kemudian nanti untuk mendorong pertumbuhan 8% tadi kita juga butuh pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan. Nah tadi seperti saya sampaikan di atas, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa kontribusikan dengan pengembangan Bank Bullion ini. Dalam konteks perhitungan PDB, pertama tentu adalah program manufacturing gitu ya, pengembangan sektor industri pengolahan. Dengan apa tadi kita memfasilitasi pengembangan atau tindak lanjut dari pendirian smelter. Case yang tadi Freeport gitu ya, mereka sudah memproduksi, ini kan butuh dijual nih. Karena bisa berputar gitu ya, ini bisa ditangkap secara besar oleh Bank Bullion. Itu satu tahapan gitu ya. Yang kedua adalah pengembangan di sektor jasa sendiri. Jadi di sektoral itu di samping industri manufaktur juga ada sektor jasa. Pada April 2024, emas moneter Indonesia tercatat 5,855 miliar US dollar dari total cadangan devisa sebesar 136,218 miliar US dollar atau setara dengan 4,3%. Sedangkan di April 2025, emas moneter Indonesia naik dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 8,351 US dollar atau sama dengan 5,48% dari cadangan devisa Indonesia yang tercatat 152,467 US dollar. Dengan meningkatnya cadangan emas, stabilitas moneter nasional memiliki penyangga yang lebih kuat terhadap gejolak eksternal dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Emas kerap dianggap sebagai aset safe haven, lantaran nilainya yang cenderung stabil, bahkan dapat meningkat di saat kondisi ekonomi tidak stabil, seperti ketika terjadi krisis keuangan, inflasi, atau perang. Hal ini nyata terbukti saat kebijakan tarif impor Amerika diumumkan Presiden Trump pada April 2025, harga emas tetap kukuh, menjadikannya investasi yang stabil. Jika melihat fluktuasi harga emas sejak 15 tahun lalu, Anta mencatat logam mulia di akhir April 2010 masih sekitar Rp406.000 per gram. Angka ini kemudian naik pada April 2015 menjadi Rp571.000 per gramnya. Lalu pada akhir April 2020, harga per gramnya melambung menjadi Rp937.000. 5 tahun berikutnya, harga emas melonjak di akhir April 2025 menjadi Rp1.965.000 per gram. Ketua Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF, Nur Hidayah menilai, Bank Emas merupakan strategi yang cukup potensial dalam menstabilkan sistem perekonomian. Sesungguhnya ini juga memiliki manfaat ya dalam mengurangi ketergantungan kepada dolar Amerika, kemudian juga menawarkan instrumen investasi yang berbasis aset yang tentu saja bagi sebagian masyarakat ini adalah sebuah pilihan investasi yang bagi masyarakat muslim khususnya itu dianggap halal karena memang berbasis real asset. Kegiatan usaha Bullion Bank juga memberikan imbas positif bagi industri perhiasan tanah air melalui akses bahan baku emas berstandar nasional atau SNI maupun London Bullion Market Association (LBMA). Ada 5 manufaktur perhiasan besar dan lebih dari 30.000 manufaktur perhiasan skala kecil dan menengah di Indonesia yang memproduksi lebih dari 65 ton emas per tahun.
Bank emas yang dijalankan oleh lembaga keuangan resmi yang telah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan OJK dapat menyalurkan pinjaman modal kerja emas ataupun layanan skema perdagangan emas sebagai bahan baku. Wakil Ketua Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Arief Budiman mengapresiasi kehadiran Bank Emas di Indonesia. Bullion Bank memudahkan para pelaku industri manufaktur emas perhiasan di Indonesia serta menjaga harga emas agar semakin kompetitif di tingkat global. Kebijakan peluncuran Bank Emas tahun ini merupakan satu ide dan satu realisasi yang sangat baik, terutama untuk para produsen perhiasan emas, di mana sekarang produsen perhiasan emas dapat mendapatkan bahan baku dengan mudah, dengan harga yang bersaing, sehingga meningkatkan nilai ekspor kami, nilai daya saing kami untuk berkompetisi dengan produsen di negara-negara lain. Sebelum adanya Bullion Bank, tidak ada satu standar di mana harga emas pasaran di Indonesia mengacu pada satu standar tertentu. Namun dengan adanya Bullion Bank, sekarang kita mempunyai satu standar yang pasti bahwa harga emas di Indonesia ini dapat bersaing dengan harga emas internasional. Yang sebelumnya kita mendapatkan harga emas di Indonesia ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga emas internasional. Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian menjadi dua entitas yang sejak awal peluncuran Bank Emas telah mendapat lampu hijau dari OJK untuk menyelenggarakan Bullion Bank. Apa saja ragam layanan dan bagaimana cara berinvestasi Bank Emas? Sejak diluncurkan pada Februari 2025, PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mendapat restu Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha bullion atau bank emas. Ada 4 jenis produk bank emas milik PT Pegadaian: produk simpanan emas, pembiayaan, penitipan, dan perdagangan emas. Layanan deposito emas bisa diakses secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital. Sedangkan 3 produk bank emas lainnya dapat diakses dengan mendatangi langsung gerai PT Pegadaian. Kinerja gemilang ditorehkan PT Pegadaian dalam waktu 3 bulan sejak bank emas diluncurkan. Per 30 April 2025, tata kelola kegiatan bank emas PT Pegadaian tercatat sekitar 18,1 ton. Tabungan emas sebesar 13,2 ton dengan 3,64 juta nasabah. Produk deposito emas menyentuh angka 1,1 ton dengan 31.000 nasabah. Mengumpulkan 150 kg atau setara 233 miliar rupiah pada layanan pinjaman modal kerja emas, serta produk lainnya seperti perdagangan emas meraup 1,2 ton atau senilai 2 triliun rupiah dan layanan titipan emas korporasi berjumlah 2,9 ton. PT Pegadaian juga tengah mengelola gadai emas yang tercatat mencapai 93 ton emas. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menyatakan bahwa kehadiran bank emas tak hanya memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan, namun juga bagi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah emas, menciptakan diversifikasi instrumen investasi emas, serta peningkatan inklusivitas keuangan. Untuk menjaring lebih banyak nasabah mengakses produk bank emas, PT Pegadaian berusaha menciptakan rasa aman dan nyaman melalui berbagai jaminan mutu produk yang ditawarkan. Alhamdulillah, Pegadaian ini memberikan yang pertama tentu karena kita mengutamakan ya keamanan dan kenyamanan nasabah atau customer kita. Tentu kita yang pertama vaulting tempat penyimpanan kita ini udah memiliki standar internasional. Dan grade-nya itu grade 10 dari 14 standar global ya. Kemudian yang kedua, Pegadaian ini sebagai BUMN ini ada pemeriksaan rutin oleh lembaga-lembaga yang berwenang memeriksa di Pegadaian. Ada 4 lembaga yang secara resmi
melakukan pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah emas-emas yang disimpan di masyarakat di Pegadaian. Kemudian yang ketiga, kita sudah bekerja sama dengan pihak asuransi, di mana setiap emas yang dititipkan di Pegadaian itu mendapatkan fasilitas asuransi. Sehingga ini adalah jaminan kepada masyarakat untuk percaya kepada Pegadaian bahwa setiap emas yang dititipkan atau dilakukan transaksi di Pegadaian itu ada penjaminnya gitu. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi pelopor lembaga jasa keuangan LJK yang melayani bank emas. BSI telah menjalankan 2 jenis layanan bank emas, yakni jual beli emas dan penitipan emas. Produk bank emas BSI bisa diakses melalui aplikasi perbankan Beyond. Cikal bakal layanan bank emas telah dikembangkan oleh BSI dalam setahun terakhir. Akselerasi penjualan produk layanan bank emas semakin dikembangkan pasca diluncurkan Presiden Prabowo pada awal tahun 2025. Hingga Mei 2025, total kelolaan emas oleh BSI telah mencapai 18,34 ton. Angka tersebut didapat dari kelolaan produk gadai emas sebesar 7,3 ton. Cicil emas 10,2 ton. Ada pula produk BSI iMas yang merupakan bagian dari produk bulian atau bank emas yang membukukan transaksi 830 kg emas. Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Soekarna menekankan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan nasabah merupakan prioritas yang dibangun oleh BSI sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan usaha bulian atau bank emas. Ya, makanya bank syariah itu harus clear terkait dengan aturan kesyariahannya. Ini kan kaitannya dengan aman juga kan, aman transaksi, aman syariah juga. Dan juga tentu saja kenyamanan. Nah, aturannya gimana? BSI itu harus mengajukan dulu izin produk ini kepada Dewan Pengawas Syariah kita. Nah, mungkin diizinkan lah. Nah, ketika izin ini keluar, biasanya disertai dengan flow mekanismenya. Contoh misalnya ya, untuk jual beli emas ini disebutkan bahwa BSI harus memiliki dulu emasnya untuk kemudian dijual kepada nasabah. Itu juga bagian dari nyaman dan aman secara syariah, tapi juga aman secara transaksi. Karena apa? Karena setiap pembelian yang dilakukan oleh nasabah kita, maka ada keamanan terkait dengan kepastian barangnya. Karena barang sudah dimiliki oleh BSI. Dan BSI tidak bisa tuh, kemudian barangnya nanti aja, nggak bisa. Barangnya harus kita beli dulu, baru kita jual. Rasa aman dalam berinvestasi emas telah dirasakan masyarakat. Terbukti dari ramainya gerai penjualan emas PT Pegadaian. Ade Ira Salman misalnya yang telah memutuskan berinvestasi emas sejak 2017. Emas dipilih Ade sebagai instrumen investasi paling aman untuk menjaga nilai uangnya aman dari inflasi. Keuntungan investasi emas juga dirasakan Desi Indriana Hatta, nasabah BSI yang telah merasakan keuntungan berinvestasi emas. Dari setahun terakhir aja emas udah hampir 100% nih, hampir 1 juta nih naiknya Mbak, dari 2024 sampai 2025 ini aja. Kemarin 900-an kan, awal-awal 2024 kan. Nah sekarang udah 2 juta, bahkan kemarin udah 2.039.000. Soalnya saya ngikutin ini perkembangannya emas. Tiap hari saya liatin kan. Ya gitu sih Mbak, soalnya buat jaga-jaga uang kita dari inflasi aja sih sebenarnya. Pas lagi ada kebutuhan mendesak, makanya kita beli emas yang kepingan kecil-kecil Mbak. Jadi kan kalau kita ini bisa digadein dikit-dikit kan, jadi lebih gampang. Dekat rumah juga banyak galeri ininya, gerainya juga banyak dekat-dekat rumah. Pertama berinvestasi cicil emas itu waktu itu 100 gram sekitar 40 apa 50 juta. Sekarang sudah harganya sekitar 190 juta. Itu masih saya ikutin gitu ya, cicil emas itu. Jadi saya lihat kan lumayan itu investasinya ya naik terus gitu. Jarang emas itu saya lihat turun. Jadi ya saya tetap cicil emas ini tetap saya pakai produk ini seterusnya. Dan memang itu kayaknya nabung yang sangat ini ya lumayan gitu ya, daripada kita mungkin nabung di bank konvensional, bank biasa atau deposito itu bunganya sedikit. Jadi ya saya lebih baik ke cicil emas. Pemerintah, industri, dan masyarakat bisa menggenggam untung dari kilau investasi emas lewat lahirnya layanan bank emas.
Bullion seakan menjadi karpet merah era baru investasi dan pengelolaan emas tanah air.